Gaung Ngargoyoso sebagai sentra penghasil jambu merah yang berkualitas sudah diakui dengan banyaknya undangan pameran di dalam maupun luar kota. Bukan hanya menjual olahan, di pameran pengunjung juga bisa membeli langsung buah jambu segar dengan harga yang sangat terjangkau, Rp7.000 saja per kilonya. Menurut saya jambu di Ngargoyoso itu unik karena manis, buahnya merah, dan juga punya olahan-olahan unik dari jambu. Contohnya keripik jambu, keripik daun jambu, dan juga selai jambu. Rasanya enak. Pak Wajib bersama kelompok tani Candi Makmur juga kerap mendapat penghargaan atas produktivitasnya di bidang pertanian serta pemberdayaan masyarakat desa. Hingga Ngargoyoso pun kerap dijadikan lahan percontohan dan tujuan studi lapangan para pelajar dan mahasiswa. Ini memang menjadi mimpi Pak Wajib sejak lama. Harapan dan impian saya, kampung saya ini bisa benar-benar jadi kampung jambu yang betul. Nah, selanjutnya biar lingkungan kami itu bisa tambah maju dan tambah sejahtera. Di Ngargoyoso, kita bukan hanya bisa membeli jambu dan olahannya, tapi juga bibit jambu yang punya kualitas yang sama dengan yang ditanam Pak Wajib dan bapak-bapak di sini. Saya pun jadinya tertarik untuk menanam jambu merah Ngargoyoso. Tapi berhubung di rumah tak ada lahan yang luas, saya minta diajarkan menanam dengan cara tabur lampot saja deh. Yang perlu diperhatikan adalah media tanamnya. Siapkan tanah, sekam, dan pupuk kandang ya. Campur 3 bahan ini dengan komposisi 1:1. Masukkan dalam pot besar agar akarnya bisa tumbuh dengan leluasa. Ini untuk nanemnya nih Pak, harus di ketinggian berapa? Tidak pengaruh di mana tempat bisa. Baik itu di tanah datar, di pegunungan, di cuaca panas, dingin. Kalau varietas jambu bibit dari sini itu bisa asal dirawat dengan benar. Ini dia istimewanya jambu Ngargoyoso. Yang terpenting kata Bapak, dirawat sepenuh hati ya. Nah, sudah jadi nih bibit tabu lampotnya. Ini kan bisa mendidik anak, jadi saya minta disiram. Kalau ada Gina pengen nanam jambu, caranya seperti ini. Oke, jadi yang melihat tidak lupa untuk menyiram tanaman dan merawatnya Pak. Bahkan di balik sini kan bisa ditulis, saya minta dipupuk. Untuk Anda yang ada di sekitar Karanganyar, Pak Wajib menjual bibitnya dengan harga Rp20.000 saja. Tak hanya menjual bibit, Pak Wajib juga dengan senang hati mendampingi dan memberikan pelatihan seperti penanaman, perawatan, penanganan hama, hingga masalah pemasaran. Pak Wajib melakukan itu semua demi terwujudnya Ngargoyoso Desa Agro Jambu yang benar-benar berkualitas dan diakui. Nah, kalau sudah ditanam, dalam 6 bulan bibit jambu akan tumbuh menjadi pohon jambu dewasa yang siap berbunga. Dalam 7 bulan, buahnya sudah bisa dipanen. Cepat ya? Perawatannya cukup dengan pupuk kandang. Kalau terkena hama penyakit, diberi larutan obat agar penyakit tak menjalar. Untuk melindungi buah dari lalat buah dan binatang pengerat, buah diberi plastik pelindung. Plastik ini juga menjadi pelindung kulit buah saat buah harus dipacking dan dikirim untuk dijual. Dengan pengetahuan akan perawatan yang tepat, penyakit dan hama dapat diminimalkan, apalagi sampai gagal panen. Ini mengapa semakin hari semakin banyak warga Ngargoyoso tertarik membudidaya jambu. Salah satu petani yang mengikuti jejak Pak Wajib bertanam jambu adalah Pak Sularto. Awalnya ia hanya bertanam padi. Dengan ajakan Pak Wajib, Pak Sularto mencoba menanam 2 batang buah jambu. Ketika menghasilkan, kini Pak Sularto mengkonversi sebagian lahannya menjadi kebun jambu yang berisi 400 batang pohon jambu. Produktivitasnya jangan ditanya. 1 kali panen, 1 pohon bisa menghasilkan puluhan kilogram jambu. Terbayangkan kalau 400 pohon?
Selain rutin menjual pada kelompok tani, ia juga sudah memiliki pembeli sendiri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bagi Pak Sularto, Pak Wajib adalah sosok pendorong perubahan, begitupun bagi para petani lainnya. Memberi motivasi kepada orang-orang, semuanya isi hatinya, baik ilmu, sampai penanaman, sampai perawatan, bahkan pemasaran. Kalau Pak Wajib tuh bagi saya adalah seorang motivator ya. Dia selalu membimbing petani untuk maju. Dia menjadi bapak yang sangat memberi saya motivasi bahwa menuju kesuksesan itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Wih, sungguh menginspirasi ya. Yang namanya kerja keras pasti berbuah manis jika menghasilkan manfaat untuk orang lain.